Jadi ya, kata Allah, alimul ghaibi wasyahadah fata'ala amma yusyrikun. Ya. Jadi Allah tuh yang tahu tentang yang gaib dan yang tahu tentang yang syahadah, yang tidak gaib. Ya. Karena Allah tuh maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Jadi orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya itu sama dengan merendahkan Allah, sama dengan menghina Allah. Ya. Ya. Jadi gaib itu dimaknai sebagai ya, sesuatu yang tidak tampak. Ya. Lawan kata dari kata syahadah atau syahid. Ya. Ini surat Al-Mu'minun ayat 92. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada di tempat. Ya. Ya. Di tempat di mana kita tinggal, di tempat di mana kita berada, itu tidak ada. Ya. Maksudnya tidak hadir. Ya. Ya. Ini banyakan yang hadir, banyakan yang tidak hadir. Nah, berarti banyakan yang gaib ya. Banyakan yang gaib. Ya. Kalau santri kan di absen ya, oleh ustadznya, ketika disebut namanya ya hadir. Hadir itu berarti ada ya, ada. Dia datang, berada di tempat. Kalau yang tidak ada di tempat namanya gaib. Contohnya ada sholat gaib ya. Apa sholat gaib itu? Sholat yang jenazahnya tidak ada di tempat. Seperti Raja Najasyi yang masuk Islam. Cuman karena dia saja yang masuk Islam, ketika mati tidak ada yang ngurus secara Islami. Termasuk tidak ada yang nyolatin. Karena tidak ada yang nyolatin, ya. Sedangkan sholat jenazah itu fardu kifayah, kalau tidak ada yang nyolatin dosa semuanya. Harus ada yang nyolatin, ya. Walaupun cuma beberapa orang. Maka Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat yang melakukan sholat apa? Sholat gaib. Ya. Karena jenazahnya tidak ada di tempat. Ya. Kemudian demikian pula dengan mendoakan orang yang tidak hadir. Ya. Ya. Nah di sini siapa yang tidak hadir? Ya. Ya. Kalau kita mendoakannya itu fadilahnya, keutamaannya luar biasa itu. Ya. Baik tidak hadir karena berhalangan, karena uzur seperti sakit, ya, atau ada acara lain, ya, atau karena meninggal dunia, ya, itu juga gaib. Bagi orang yang sudah meninggal dunia, bagi kita itu gaib, ya. Tidak ada di dunia, ya. Ya. Tidak ada di tempat yang fana ini, karena mereka sudah masuk ke alam yang baqo, ya. Alam yang khalid, ya. Alam yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, ya, sabda Nabi SAW, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba yang muslim yad'u, yang selalu mendoakan, li akhihi, saudaranya, bi dhahril ghaib, ya, tanpa sepengetahuannya, karena tidak ada di tempat, tidak tahu bahwa dia itu sedang didoakan. Illa qala, kecuali ya, berkata siapa? Al malaku, malaikat, walaka bimithlin, untuk kamu juga sama, ya, dengan ya, doa yang dimohonkan kepada Allah kepada saudara yang tidak hadir itu. Ya. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita, ya, ya Allah, yang mudahkan dia, ya Allah lapangkan dia, ya Allah kasih rizki yang halal, kasih rizki yang baik, kasih rizki yang luas, kasih rizki yang tidak bisa dihitung dengan matematik, kasih rizki yang mulia. Apa kata malaikat? Amin. Ya, untuk kamu juga sama. Ya. Jadi ada dua kebaikan, ya, bagi siapa saja yang di samping mendoakan dirinya, ya, mendoakan orang tuanya, tapi juga mendoakan orang lain yang tidak hadir di tempat di mana dia berada. Ya.
Ya, pertama doanya diaminkan. Untuk apa? Untuk orang yang didoakan. Amin katanya. Tapi juga diaminkan untuk dirinya yang berdoa. Ya. Kalau mendoakan kaya, ya kamu juga kaya katanya. Ya. Kalau mendoakan sengsara, kamu juga sengsara. Kalau mendoakan celaka, kamu juga celaka. Makanya tidak boleh mendoakan yang jelek. Ya. Termasuk ketika kita takziah. Sebelum jenazah dikuburkan, ya, di tempat itu banyak malaikat yang mengaminkan doa kita. Ya. Jadi kata Rasul, ya, ketika hadir ya, di majelis takziah di mana ya, jenazah belum dikuburkan, maka berdoalah dengan doa yang baik. Ya, Rasul ngasih tahu, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawir lahu fihi wa akhlufhu fi aqbihi. Wah, ini doa bagus banget kan? Ya. Ya. Ya Allah, ampuni dosa Abu Salamah. Ya Allah, tinggikan derajatnya, angkat derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah. Luaskan kuburannya, terangi kuburannya. Dan gantikan amal solehnya, gantikan ibadahnya, gantikan berbuat baiknya oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Oleh istrinya diteruskan itu, oleh anaknya diteruskan, bahkan oleh ya, sesama jamaah di masjid diteruskan itu. Ya. Maka walaupun orang itu sudah mati, ya kebaikannya, pahalanya mengalir terus, ya, karena dia mencontohkan yang baik ketika hidupnya, ya. Jadi dimohonkan ampunan, dimohonkan derajat, dimohonkan kuburan yang luas, dimohonkan kuburan yang terang, dimohonkan agar yang ditinggalkannya melanjutkan amal solehnya, melanjutkan ibadahnya. Ya. Ya. Ini doa kalau takziah. Ya. Tapi kalau kita dapat informasi ya kematian atau berita duka, kadang-kala kita berdoanya apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu mah doa salat jenazah itu. Coba buka rata-rata itu kan? Iya. Nah, doa salat jenazah. Ini bukan doa salat jenazah. Doa ketika orang meninggal dunia sebelum dikuburkan. Kalau itu sahabat kita, bisa kita cium itu. Ya, seraya berdoa tadi. Siapa namanya? Ya, Allahumma gfirli misalnya. Ya, apa? Mahmud. Ya. Allahumma gfirli Ahmad. Allahumma gfirli Umar. Ya, gitu. Nah, nanti untuk sholat tadi, Allahumma gfirlahu warhamu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi ada doa yang ditempatkan ditentukan tempatnya. Ada doa yang ditentukan waktunya. Ada doa yang ditentukan jumlahnya. Gitu. Bahkan ada doa yang ditentukan caranya kan. Ya. Seperti Rasul ngasih tahu kalau kita ya sedang melakukan perjalanan yang jauh, kemudian sampai di tempat yang sepi, maka berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ya, itu. Ya. Tapi kata Rasul, ya, makanan yang dimakan haram, minuman yang diminum haram, pakaian yang dipakai haram, bahkan dia sebelum bepergian, ya, sarapan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya dikabul? Ini menunjukkan bahwa orang yang sedang bepergian itu doanya mustajab. Tapi ada yang menghalanginya apa? Ya, makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, sarapan yang haram. Ya. Ya. Jadi kalau kita mendoakan orang yang tidak ada tempat kita, itu mustajab. Bahkan kebaikannya, ya, doanya diaminkan oleh malaikat, baik untuk yang didoakan maupun untuk yang mendoakan. Ya. Kemudian dalam hadis lain,
dakwatul mar'i al muslim, kata Nabi, doa seorang muslim li akhihi, kepada saudaranya, bi dhahril ghaib, yang tidak ada di tempat, ya, tanpa sepengetahuan orang itu, mustajabah, ya, mustajab itu dikabulkan. Kenapa? Inda ra'sihi malakun, karena di dekat kepalanya itu ada malaikat, ya. Malaikat itu termasuk yang gaib, yang tidak diperlihatkan pada saat kita mendoakan orang lain, tapi kita yakin karena ini beritanya dari Rasul, ada malaikat, ya. Malaikat dekat kepalanya, ya. Muwakkal, yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menyertai orang itu, membersamai orang itu ketika berdoa. Kullama da'a li akhihi bi khairin, ketika orang itu mendoakan kebaikan, qalal malak, maka kemudian malaikat itu, ya, al-muwakkal, yang diwakilkan kepadanya oleh Allah, ya, bihi, dengan doa itu dia mengucapkan amin, ya. Amin. Semoga kebaikan itu, ya, Allah berikan kepada orang yang engkau doakan, demikian pula kepada kamu yang mendoakan, ya, walaka bimithlin. Jadi orang Islam itu, ya, ya, tidak pelit dengan doa, ya. Kalau pelit dengan harta wajar, ya, kan orang makin kaya, makin dermawan, makin pelit, wajar lah, ya. Mungkin karena dapatnya susah, ya, gitu. Apalagi kalau dapatnya dengan cara yang haram, itu pelit banget itu, ya. Tapi seorang yang bertakwa, ya, nah, tidak hanya dia beriman kepada yang gaib, tapi dibuktikan dengan apa? Dengan ibadah dan amal saleh. Di antaranya mendirikan sholat, kemudian berinfak, ya. Nah, di antaranya, ya, kita, ya, berbuat baik kepada orang itu dengan berdoa, dengan mendoakan, ya. Kan kita mendoakan orang-orang yang beriman yang sudah meninggal, kan, ya. Bukan hanya orang tua saja, tapi saudara kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini luar biasa nih, ya. Ya, maka kata malaikat, amin walaka bimithlin, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, ya, tidak terdengar oleh telinga, serta tidak terlintas oleh akal manusia, ya, seperti surga dan neraka, ya, atau alam kubur, itu juga termasuk gaib, ya. Jadi alam kubur itu gaib, ya. Neraka itu gaib, surga itu gaib, ya. Digaibkan oleh Allah dan tidak diperlihatkan, ya. Cirinya tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, serta tidak terlintas oleh akal manusia, seperti surga dan neraka, ya. Kalau jin gaib atau enggak? Jin, ya, ya. Jin gaib enggak? Ya. Kan ada orang katanya melihat jin, kemudian berburu jin, ya. Kemudian ditangkap, diikat, dimasukkan ke toples, kan gitu, ya. Ada itu, ya. Tapi itu tidak sesuai dengan sunnah, ya. Walaupun bisa melihat, walaupun bisa berkolaborasi, dalam surat jin ayat 6 tuh, surat 72 ayat 6 kalau nggak salah, manusia bisa berkolaborasi dengan jin itu. Di antaranya ketika, ya, menjalankan santet, ya, guna-guna pelet, gendam dan sebagainya. Itu kolaborasinya dengan jin itu, ya. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman kok jin itu bisa bikin kolam, bisa bikin patung, bisa bikin periuk dan sebagainya, ya. Makanya ada yang mengatakan jin itu tidak gaib, ya. Jin itu tidak bisa dilihat, ya. Itu jin itu. Makanya disebut jan, ya. Jan itu artinya gelap,
gelap, tidak bisa melihat. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar wa khalaqal janna mim marijin min nar, ya. Jadi jin itu disebut jan, sesuatu yang gelap, artinya tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi bisa dilihat oleh Nabi Sulaiman, ya. Karena itu bagian daripada mukjizat. Bahkan bukan bisa dilihat, bisa diperintah jin itu. Ya. Kalau sekarang kan, ya, bukan diperintah, tapi diminta, ya, jasanya, kan. Ada orang yang pengen kelihatan cantik padahal jelek, ya, itu minta pada jin itu. Ya. Ada orang yang, ya, ingin kaya, ya, bisa minta kepada jin. Atau ingin dapat ilmu kanuragan, kuat dipacok, kuat ditonjok, kuat digolok dan sebagainya, itu bisa minta bantuan kepada jin. Tapi kata Allah, ya, bakal nambah dosa, bakal nambah sesat. Artinya apa? Ya, umat Nabi Muhammad SAW itu, ya, tidak boleh minta bantuan kepada jin. Nah, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya, itu firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. A'dadtu li ibadis sholihin. Aku sudah siapkan, aku sudah sediakan. Berarti ada, sudah ada atau belum? Sudah ada itu, ya. Aku sudah siapkan, aku sudah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, yang mengikuti Allah dan Rasulnya, yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, sesuatu yang tidak bisa didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbin bashar, dan sesuatu yang tidak bisa terlintas, ya, dalam hati manusia, ya. Itu disebutkan, ya, di antara sifat sorga, ya. Ya. Sorga itu khusus untuk orang yang saleh. Tapi sorga itu, ya, ketika di dunia tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa dibayangkan, ya, dengan hati, ya, hati manusia. Faqra'u, kata Rasul, silakan baca, in syi'tum, kalau kamu mau, yaitu surat As-Sajdah, ya. Surat As-Sajdah ayat 17, bahwa yang Allah siapkan, Allah sediakan, ya, untuk orang yang saleh itu adalah surga. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat, ya, di surga yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan, ya. As-Sajdah 17 itu khusus untuk hamba Allah yang saleh. Siapa? Ya, orang yang beriman kepada Al-Quran. Siapa lagi? Ya, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Siapa lagi? Ya, orang yang tidak sombong. Siapa lagi? Ya, orang yang selalu berdoa dengan harap dan cemas. Siapa lagi? Orang yang berinfak. Ya, baca sebelum ayat 17. Itu Allah sediakan, ya, kenikmatan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa dibayangkan dengan hati atau akal, ya. Jadi wama, ya, naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-aziz al-hamid, ya. Dulu ada orang yang beriman, ya, yang disiksa, dibantai, ya, dianiaya, digenosida, dihabiskan semua, ya, dengan cara dimasukkan ke dalam lubang yang berisi api besar tuh, ya.
orang kafir duduk menyaksikan ya, bagaimana orang yang beriman itu ya, dibakar hidup-hidup. Ya. Jadi dulu juga sama, ada yang sadis itu, namanya nakomu. Nakomu itu menyiksa sampai mati, tapi dengan kejam. Ya, dimasukkan ke lubang, dibakar hidup-hidup. Kalau sekarang kan diikat, kemudian didorong ke lubang, kemudian ditembak. Ya. Dorong ke lubang, ditembak, dorong ke lubang, ditembak. Setelah mati baru dibakar itu. Ya. Ternyata dulu juga ada. Dan mereka menyiksa orang yang beriman itu, ya. Kenapa? Karena beriman kepada Allah yang maha gagah. Beriman kepada Allah yang maha terpuji. Jadi dulu itu menjaga iman berat banget ya. Di Palestina, di Rohingya, ya di Uighur, itu menjaga iman tuh berat banget. Ya. Kalau di Indonesia kan cuman perang pemikiran kan, Ghazwul Fikri. Ya. Ya. Ada ustadz yang benar, ada ustadz yang nggak benar itu. Ya. Ada ustadz yang asli, ya. Ada ustadz yang abal-abal, ustadz KW. Ya. Kalau dulu itu untuk dapat gelar kiai itu susah banget itu. Ya. Kalau ulama kan gelar di Allah. Kalau sekarang mau kiai banyak banget ya. Ya, dulu kiai itu dikit. Ya. Ya. Siapa Allah itu yang wajib diimani di samping yang magaga lagi maha terpuji, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Ya, pemilik ya. Apa? Langit-langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi itu milik Allah. Ya. Kenapa Zionis Israel dibiarkan menggenosida ya Palestina? Ya, belum waktunya, belum saatnya. Ya. Jadi jangankan Palestina, bumi ini ya itu ada dalam wilayah kekuasaan Allah. Bahkan semua langit ada dalam wilayah kekuasaan Allah. Tuh maha gagah, bisa mengalahkan tapi tidak bisa dikalahkan. Al-Hamid, maha terpuji. Ya. Bahkan di sini wallahu ala kulli syai'in syahid. Bagi Allah ya tidak ada yang tersembunyi ya, baik yang gaib maupun yang tidak gaib. Jadi segala sesuatu ya bagi Allah tuh nampak, tidak ada yang tersembunyi ya. Kan ada yang nanya ya, dalam kitab Nailul Autor itu, sahabat nanya sama Rasul, ya Rasulullah, Allah itu maha melihat ya? Iya. Terus kalau begitu ya kita menutup aurat atau tidak menutup aurat bagi Allah sama enggak? Sama. Karena tidak ada yang tersembunyi apapun bagi Allah. Kalau begitu ngapain katanya nutup aurat ya? Ya, betul kan? Bagi Allah kan sama. Mau nutup aurat ataupun tidak, ya. Bagi Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Ya, gitu. Tapi Rasul cerdas itu. Kalau kamu telanjang bulat dilihat orang, malu nggak? Ya. Malu nggak kalau dilihat orang? Malu. Apalagi yang melihatnya Allah. Ya. Makanya al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Ya. Jadi kalau kita sholat nggak pakai baju, nggak pakai celana, gitu kan? Berarti sholatnya tidak dilandasi dengan keimanan. Kenapa? Ya. Di hadapan Allah saja tidak malu. Ya. Padahal kalau menghadap presiden, ya malu nggak? Ya. Ya. Kalaupun tidak malu digetok gitu. Ya. Dulu kan ada siapa ya yang ditempelin sama Presiden Soeharto tuh? Karena pakai kolor melulu ya. Siapa Pak? Ayo ditempelin sama Pak Harto kan? Berarti apa? Tidak sopan. Tidak sopan itu. Ini menghadap presiden, ya, gitu. Iya. Apalagi menghadap Allah gitu, ya. Gitu. Boleh nggak sholat pakai training? Sholat pakai training, sholat pakai kaos apa namanya? Jangankan pakai kaos ini, apa namanya yang kelihatan ininya ya. Yang kelihatan pundak saja nggak boleh. Ya. Makanya dulu itu kalau sholat, ya pakai apa? Nah, itu pakai ini yang sini ya. Ini kan, nah, apa sal ya? Itu untuk menutup ini, menutup pundak, ya.
Jadi masih ada nggak orang yang sholatnya pakai kaos kurung, ada ya? Yang tidak ada apa namanya? Nah, tidak kerahnya, kan kelihatan pundak. Ya. Ya. Hanya pakai tutup pundak. Ya. Kemudian, ya, itu surat Al-Buruj ayat 8 sampai 9. Ya. Jadi dari dulu sampai sekarang, ya, orang disiksa oleh orang kafir itu karena jumlahnya mayoritas, kemudian lemah. Karena apa? Karena menjaga iman. Ya. Dulu ada namanya Ashabul Ukhdud, ya. Itu penghuni lubang, ya, yang dinyalakan api, ya, kemudian dibakar hidup-hidup. Kemudian syahid artinya tidak bersembunyi atasnya segala sesuatu. Ya. Jadi Allah itu syahid, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Seperti syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu al azizul hakim. Ya. Jadi yang menyaksikan keesaan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu cuma 3. Ya. Cuma 3. Ya. Yang menyaksikan, ya, ya, Allah itu Maha Esa. Jadi yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sebenarnya itu cuma 3. Yang pertama, Allah itu sendiri. Itu menggunakan kata syahada, syahidah. Ya. Yang kedua apa? Malaikat. Malaikat. Dan yang ketiga, orang yang berilmu. Ya. Orang yang berilmu itu makin tinggi ilmunya, makin mantap akidahnya. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku ulama tapi melakukan kesyirikan, bahkan ngasih contoh, itu bukan ulama. Ya. Ulama itu selalu mentauhidkan Allah dengan ilmunya, baik dalam ibadah maupun dalam amal saleh. Ya. Itu Ali Imran ayat 18. Yang kelima, ya, gaib itu sesuatu yang wajib diimani. Wajib diimani itu. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu, ya, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dia beriman kepada yang gaib. Ya. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada yang gaib adalah membenarkan adanya, ya, membenarkan keberadaannya, walaupun tidak, ya, dapat dijangkau oleh indera, tidak dapat dijangkau oleh akal, ya. Jadi walaupun tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal, ya, orang yang bertakwa, yang berpedoman dengan Al-Quran, dia beriman kepada yang gaib. Ya. Ya. Kenapa? Karena Allah dan Rasul memberitahukannya melalui Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, seperti membenarkan rukun iman. Ya. Itu ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah itu. Makanya kita beriman. Ya. Kenapa? Ya, karena tidak tampak, karena tersembunyi, karena tidak terjangkau oleh akal dan indera. Kalau terjangkau tidak wajib diimani, ya. Atau membenarkan kiamat. Ya. Ya. Jadi ada orang yang ketika, ya, dijelaskan, ya, atau diajak untuk beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari kiamat, dia mengatakan asatirul awwalin, itu dongeng tempo dulu, bullshit kan, gitu kan. Ya. Demikian pula dengan membenarkan alam kubur, ya, dan membenarkan alam mahsyar, ya. Bahkan membenarkan bahwa ada tempat yang lebih tinggi daripada sorga, ada yang tempat yang lebih tinggi daripada neraka, dan di tempat itu ada orang yang melihat penghuni sorga dan penghuni neraka. Namanya Ashabul A'raf. Ya. Ketika melihat penghuni sorga dengan tanda-tandanya, dia mengucapkan Assalamualaikum. Ya. Tapi kepada penghuni neraka, ketika melihat tanda-tandanya itu penghuni neraka, dia tidak mengucapkan salam. Ya. Namanya Ashabul A'raf. Ya. Makanya ada yang disebut Arraf. Ya. Arraf itu orang yang mengakui, ya, ya, dirinya tahu tentang yang gaib, namanya Arraf. Ya. Orang yang mendatangi Arraf
kemudian membenarkan atau mempercayai apa yang dikatakannya, itu sejatinya adalah tidak beriman kepada Al-Quran. Kalau tidak beriman kepada Al-Quran, ibadah dan amal solehnya zong. Ibadah dan amal solehnya itu sia-sia. Kenapa? Sebab nanti tidak akan ditimbang oleh Allah. Langsung dimasukin ke dalam neraka. Fahabitat a'maluhum. Mereka amalnya itu sia-sia. Wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nanti ketika orang lain ditimbang, dia tidak ditimbang. Mereka itu orang yang mendapatkan balasan berupa jahanam itu. Jahanam. Kenapa? Karena kufur kepada ayat-ayat Allah, bahkan kemudian memperolok-olok Rasul dan Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana caranya membenarkan yang gaib? Itu dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Jadi yang punya Quran Android, itu banyak sekali tuh tafsirnya tuh, bisa diupload. Setelah kita menginstal Quran Android, maka kita mendownload semua kitab tafsir itu. Di antaranya ada tafsir Al-Muyassar itu. Dijelaskan bagaimana caranya supaya kita bisa beriman kepada yang gaib. Pertama dengan mengikrarkan atau menyatakan. Ikrarkan. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar la ilaha illallah. Itu mengikrarkan, menyatakan tentang yang gaib yang diimani itu. Al-iqrar billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Ikrarkan itu. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, bahkan tentang takdir. Bagaimana kita mengikrarkan takdir? Kalau kita dipuji orang, masya Allah, gitu. Kalau kemudian mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kalau kita mampu mengucapkan alhamdulillah, itu dapat surga itu. Dapat rumah yang ada di surga, Baitul Hamdi. Jadi ada orang yang diuji dengan musibah, dengan kehilangan sesuatu yang dia sangat cintai, tapi dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah suruh malaikat untuk membangun rumah di sorga dan kasih namanya Baitul Hamdi. Baitul Hamdi. Jarang kan orang kalau kena musibah dapat alhamdulillah Dicaci orang alhamdulillah, enggak ada itu. Rata-rata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kita diuji dengan musibah, kehilangan sesuatu yang kita sangat cintai, jantung hati kita, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di sorga. Itu takdir. Kita sering mengucapkan qadarullah, masya Allah, itu namanya ikrar, menyatakan. Yang kedua, dengan membenarkan, tidak hanya menyatakan, mulut menyatakan, tapi hati meyakini. Itu namanya beriman kepada yang gaib. Jadi watasdid al-ikrar bil qaul wal amal bil qalbi wal lisan wal jawarih. Jadi membenarkan apa yang diikrarkan dengan mulut, dengan apa? Dengan mengamalkan, baik dengan hati, dengan lisan maupun dengan anggota badan. Jadi ada 3 amal sebagai bukti daripada iman. Jadi iman itu harus dibuktikan. Dibuktikannya dengan amal, dan amal itu ada 3. Pertama, amal yang ada kaitannya dengan hati. Ada amal yang berkaitan dengan lisan. Ada amal yang berkaitan dengan anggota badan. Ini semuanya bukti. Kalau kita sholat kan, itu membuktikan iman dengan amal
lisan dan Allahu Akbar, subhanallah, tapi juga dengan anggota badan, berdiri, ruku, sujud, bangkit dari ruku, bangkit dari sujud kan itu. Itu bukti bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, ya, karena yang gaib itu tidak bisa dijangkau dengan akal, tidak bisa dijangkau dengan indranya. Kemudian yang ketiga, dengan membuktikan, ya, membuktikan, ya, dalam arti sebagai, ya, bagian daripada iman. Apa itu? Menjaga sholat, ya, baik kualitasnya yaitu khusyuk, ya, maupun kuantitasnya, bukan hanya sholat fardu saja, tapi juga sholat yang namanya nawafil atau tatawu, ya. Nawafil itu melengkapi, menyempurnakan sholat wajib. Tatawu itu kalau kita mampu melaksanakannya, ya. Jadi diantaranya menjaga sholat, ya, pada waktunya, kemudian dengan benar sesuai dengan yang disyariatkan Allah kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya shollu kama ra'aitumuni usolli, ya. Kamu itu harus sholat seperti kamu melihat aku sholat. Melihat Rasul sholat itu, ya, bisa dengan dua cara. Pertama dengan mata, kalau sejaman dengan Nabi seperti para sahabat. Melihat Rasul sholat itu dengan mata, ya. Kemudian dijelaskan kepada kita tentang sifat sholat Rasul. Tapi bisa juga kita melihat Rasul sholat itu dengan ilmu, ya. Itu dengan membaca apa? Membaca al-hadis, ya, atau mengikuti as-sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ya, memberikan, ya, sebagian harta, ya, yang Allah berikan kepada mereka, ya, dengan cara mengeluarkan sedekah, ya, atau zakat mal, baik yang wajib maupun yang sunat, yang dicintai, disukai oleh Allah, ya. Jadi sedekah itu ada dua. Ada sedekah muayyanah yang sudah ditetapkan, ditentukan, namanya zakat. Ada sedekah ghair muayyanah, itu namanya infak. Bisa hadiah, ya, ya, bisa wasiat, bisa hibah, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian, ya, sesuatu yang wajib ditakuti itu juga wajib, ya. Jadi kita tidak boleh gitu, ya, menentang, ya, menantang yang gaib. Karena yang gaib itu di samping diimani juga wajib ditakuti, seperti takut kepada Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada laknat Allah, ya. Nah, itu juga termasuk bagian daripada, ya, beriman kepada yang gaib, ya. Demikian pula takut kepada azabnya berupa bencana di dunia maupun neraka di akhirat. Ini ada dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Mulk, ya. Kalau kita yakin Allah itu Rabb, yakin Allah itu Ilah, yakin Allah itu Malik, maka kita wajib takut kepada Allah walaupun tidak melihat Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka itu Allah, padahal Allah itu mereka tidak melihatnya, ya, maka untuk mereka dua kebaikan. Yang pertama maghfirah, aman dan selamat dari bencana di dunia, aman dan selamat dari bencana di akhirat atau azab di akhirat, yaitu neraka. Kemudian yang kedua wa ajrun kabir. Ajrun kabir itu pahala yang sangat besar, ya. Yaitu pahala yang terbaik bagi orang yang beramal, yaitu surga. Bahkan secara khusus dalam surat Ar-Rahman, orang yang takut kepada Allah padahal dia tidak melihatnya, padahal Allah itu gaib, maka akan dikasih dua surga, ya. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Untuk orang yang takut kepada, ya, kebesaran Allah,
dapat 2 pahala. Wa min 2 surga. Wa min dunihima, di samping 2 surga ya, jannatan, ada 2 surga berikutnya. 4 surga itu ya. Makanya ibadah itu ada syaratnya, ada rukunnya. Bagaimana supaya ibadah itu sah? Penuhi ya, syaratnya ya. Apa syaratnya itu? Ikhlas. Ikhlas ya. Yang kedua ittiba, ikuti Rasul ya. Kalau ibadah itu mau sahih, mau sah itu. Tapi juga ada rukunnya. Apa rukunnya? Rukunnya itu pertama khauf ya, kita takut kepada Allah. Makanya kita ibadah. Yang kedua mahabbah, kita cinta kepada Allah. Dan yang ketiga roja, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang singkat ya, Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma ajirni binanar. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon surgamu, ini harap. Ya Allah, lindungi aku dari neraka. Ini khauf ya. Tapi puncak dari semua itu adalah mahabbah, cinta kepada Allah, mendahulukan Allah ya atas yang lainnya. Jadi di antara manusia itu ada yang mencinta, menjadikan selain Allah itu ya, kemudian mereka mencintainya sama seperti mencintai Allah. Itu manusia pada umumnya. Tapi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang yang beriman cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lainnya. Contohnya Ibrahim. Contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ikuti, wajib kita teladani. Silakan sampai sini, ada yang